Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya, Agung Laksono. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang tengah menjadi sorotan. Kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita awali berita pertama Tribuners. Gunung Semeru yang terletak di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mengalami erupsi pada Sabtu 4 Desember 2021 sore. Akibatnya, 8 desa di 2 kecamatan di Kabupaten Lumajang terdampak semburan awan panas Gunung Semeru. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat hingga Minggu petang ada 14 orang yang meninggal dunia akibat terkena awan panas. Pelaksana tugas atau PLT Kapus Datin BNPB Abdul Muhari mengatakan pihaknya telah berhasil mengidentifikasi 9 korban. 2 korban meninggal dunia berasal dari Desa Supiturang atas nama Poniyim dan Bawon Triyono. Kemudian Yatifa, Lulu, dan Edi warga RT 15 RW 5 Dusun Curah Koboan. Lalu Edi Pranowo warga Dusun Sriti Desa Sumber Urip yang meninggal dunia di Rumah Sakit Dr. Haryoto. Sementara itu, korban jiwa yang berada di Kecamatan Candipuro atas nama Dava, 14 tahun, dan Siti, 40 tahun. Serta korban terakhir yang berhasil diidentifikasi bernama Besut, 50 tahun, warga Desa Sumberwulu. Adapun untuk korban luka kini tengah mendapat perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan yang berbeda. Sementara data korban luka berat di Rumah Sakit Dr. Haryoto berjumlah 8 orang. Kemudian di RSUD Pasirian 16 orang dan Rumah Sakit Bayangkara 3 orang. Selain itu, 8 orang masih berada di Puskesmas Penanggal. Total luka berat tercatat sebanyak 35 orang dan korban luka ringan berjumlah 21 orang. Dengan begitu, total keseluruhan korban luka per minggu siang berjumlah 56 orang. Sementara itu, informasi terbaru mengenai data jumlah pengungsi saat ini di Kecamatan Pronojiwo sebanyak 305 orang, kemudian Kecamatan Candipuro sebanyak 409 orang, dan di Kecamatan Pasirian sebanyak 188 orang. Mengenai korban jiwa yang 14 orang, dari data yang kami terima, seperti tadi kami sampaikan per pukul 17.30 sore ini, kedetilan informasi yang kami terima itu memang ada menyebutkan korban meninggal dibawa ke Rumah Sakit Dr. Haryoto, itu ada 4 korban, kemudian ada 1 korban yang meninggal di RSUD Haryoto, kemudian ada korban yang ditemukan di desa tempat lokasi korban meninggal dunia. Jadi sedangkan yang 5 korban yang dibawa ke RS Bayangkara itu kami belum mendapatkan informasi detail apakah pada saat dibawa korban masih hidup dan meninggal di rumah sakit atau sudah meninggal kemudian jasadnya dibawa ke rumah sakit. Pastinya segera nanti setelah informasi lebih dalam kami dapatkan, ini akan kami update. Polisi kini telah berhasil mengungkap kasus tewasnya seorang mahasiswi asal Mojokerto, Jawa Timur yang bunuh diri di makam ayahnya. Sebelum tewas, korban yang berinisial NW diduga depresi lantaran melakukan tindakan aborsi dari hasil hubungannya dengan oknum polisi. Dalam konferensi pers yang digelar pada Sabtu 4 Desember malam, Wakapolda Jawa Timur Brigjen Pol Slamet Hadi Supratoyo mengatakan oknum polisi tersebut berinisial Bribda RB. Bribda RB merupakan anggota aktif Polres Kabupaten Pasuruan. Terduga pelaku Bribda RB telah menghamili korban dan terlibat tindakan aborsi terhadap mahasiswi NW. Motif tersebut diduga kuat menjadi penyebab korban depresi hingga nekat mengakhiri hidupnya dengan menenggak minuman beracun. Terungkapnya kasus ini bermula dari penemuan mayat NW di makam Desa Japan, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto pada Kamis 2 Desember 2021 sore. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan botol bekas minuman bercampur racun. Kemudian hasil visum yang dilakukan oleh petugas Puskesmas Soko tidak ditemukan tanda-tanda bekas penganiayaan terhadap tubuh korban.
Selanjutnya, jajaran Polda Jatim mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan penyebab mahasiswi NW mengakhiri hidupnya lantaran persoalan asmara dengan Bribda RB. Brigjen Selamat mengatakan keduanya saling mengenal saat datang di acara Kickpos Launching Distro Baju di Malang sejak Oktober 2019. Keduanya bertukar nomor telepon dan setelah itu menjalin hubungan asmara. Bribda RB dan NW berpacaran dan melakukan perbuatan layaknya suami istri di hotel dan rumah kos di Malang dari tahun 2020 hingga 2021. Sebelum NW meninggal, korban diketahui sudah melakukan 2 kali aborsi bersama terduga Bribda RB. Tindakan aborsi pertama dilakukan saat usia kandungan korban dalam hitungan minggu di rumah kosnya. Kemudian aborsi kedua saat usia kandungan sudah 4 bulan. Terduga pelaku membeli obat penggugur kandungan seharga Rp1,5 juta dan meminta korban meminumnya sebelum pulang ke Mojokerto. Setelah itu dalam perjalanan pulang, korban sempat mengalami pendarahan di sebuah warung sate di wilayah Kabupaten Mojokerto. Atas kasus tersebut, Polda Jatim akan menindak tegas Bribda RB karena sudah melanggar kode etik kepolisian. Bribda RB dijerat pasal 348 KUHP Jangto 55 tentang perbuatan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan janin. Selain itu, Bribda RB juga mendapat sanksi dengan pemberhentian tidak hormat sebagai anggota Polri. Kita bisa mengamankan seseorang yang inisialnya adalah BGHS, yang mana yang bersangkutan profesinya adalah seorang polisi yang saat ini bertugas di Polres Pasuruan Kabupaten, sehingga saya ajak Pak Kapolres juga ikut bersama-sama di sini untuk rilis bersama. Kenapa kita bisa menyampaikan bahwa ada terduga inisial daripada BGS tadi, yang mana hasil dari kerja tim gabungan baik Reserse Polda maupun Polres Mojokerto Kota maupun Mojokerto Kabupaten maupun Pasuruan Kabupaten, kita mendapatkan adanya suatu hasil bahwa korban sudah berkenalan ini sejak Oktober tahun 2019, yang mana pada saat itu bersama-sama melaksanakan atau nonton bareng acara Kickpos atau launching distro baju yang ada di Malang. Kemudian mereka bertukaran handphone, dan setelah pertukaran handphone mereka resmi pacaran. Kemudian setelah resmi pacaran mereka melakukan satu perbuatan seperti kayak suami istri. Kemudian ini sudah berlangsung dari mulai 2020 sampai 2021. Ini dilaksanakan di daerah Malang sana, tempat kosnya mereka. Demikian juga di tempat hotel yang ada di Malang. Polisi kini berhasil menangkap pelaku pornografi yang memamerkan alat vitalnya di Bandara Yogyakarta International Airport atau YIA. Pelaku yang dikenal dengan nama Siskai tersebut ditangkap di stasiun Bandung pada Sabtu 4 Desember 2021. Saat ini pelaku sudah dibawa ke Polda DIY untuk proses lebih lanjut. Kabid Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kombes Pol Yulianto mengatakan penangkapan terhadap Siskai dilakukan pada Sabtu 4 Desember sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Siskai diamankan oleh penyidik dari Subdit Siber Ditreskrimum Polda DIY di Stasiun Bandung. Disebutkan bahwa pelaku datang seorang diri ke wilayah Bandung. Sesaat setelah ditangkap, pelaku menjalani pemeriksaan awal di Mapolrestabes Bandung. Belum diketahui secara pasti tujuan pelaku datang ke Bandung tersebut. Yulianto mengatakan pelaku kemudian langsung dibawa ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pengawalan ketat dari personel Polda DIY dan Polwan dari Polrestabes Bandung. Pelaku dibawa menuju DIY menaiki mobil dengan pengawalan super ketat.
Siskae tiba di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu 5 Desember pagi dan diminta untuk beristirahat sejenak untuk selanjutnya menjalani proses pemeriksaan. Diberitakan sebelumnya, publik dibuat heboh dengan beredarnya video porno yang dilakukan Siskae di area Bandara Yogyakarta International Airport. Video berdurasi 1 menit 22 detik itu menampilkan pelaku yang memperlihatkan area vitalnya. Selama beraksi, pelaku mengenakan masker dan juga kacamata. Diduga lokasi perbuatan video berada di antara bangunan parkir di kawasan Bandara Yogyakarta International Airport. Kalau soal tracking mungkin saya tidak bisa menyampaikan kapan ya, tapi kami ini kan melihat dari apa saja yang digunakan di dalam akun tersebut, bisa saja misalkan topi, handphone dan lain-lain. Ini biarlah ini menjadi data yang nanti kami serahkan kepada kepolisian. Video yang viral kurang lebih tanggal 30 November ya, adanya perilaku porno lah kita istilahkan seperti itu terjadi. Kemarin kejadiannya belum tahu. Nah intinya karena hal tersebut sudah viral, maka polisi menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Kemudian dari penyelidikan yang kami lakukan berdasarkan hal viral yang kita ketahui sekitar tanggal 30 November, ini kita lakukan upaya kerjasama dengan pihak Angkasa Pura. Karena memang diduga awalnya itu dilakukan di Angkasa Pura. Dari hasil koordinasi kami kemudian mengecek kesesuaian antara lokasi di sana dengan yang di video itu memang betul hal tersebut diambil atau dilakukan di wilayah area Bandara Yogyakarta International Airport. Beredarnya video pornografi yang diduga berlokasi di sekitar bandara iya, hingga ini kami masih mendalami kasus tersebut termasuk pemilik akun atau penyebar video tersebut. Melihat dari video tersebut diduga memang diunggah pada tanggal 23 November 2021 di akun koleksi RAR 96. Namun ketika kita melihat video tersebut, di bawah kanan, bagian kanan bawah itu tertulis onlyfans.com/Siskae_OFC. Kami masih dalamnya untuk itu, untuk dugaan atas nama Siskae. Untuk saat ini kami bekerja sama dengan Polda untuk cyber untuk mendalami kasus ini. Berdasarkan pengamatan dengan video-video yang di akun Siskae, memang ada beberapa kesamaan ya, baik dari kacamata ataupun atribut lain-lainnya. Mahasiswi korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh oknum dosen Universitas Sriwijaya atau Unsri kembali bertambah 1 orang. Korban yang mengalami pelecehan seksual secara verbal tersebut membuat laporan ke Polda Sumatera Selatan pada Sabtu 4 Desember 2021. Kasubdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan Kompol Masnoni mengatakan korban baru yang melapor tersebut berinisial D. Dia melapor dikarenakan 2 kakak tingkatnya yaitu C dan F sudah lebih dulu membuat laporan ke Polda Sumatera Selatan pada Rabu 1 Desember lalu. Masnoni juga menyebut pelaku yang dilaporkan oleh D sama dengan laporan sebelumnya. Dari hasil pemeriksaan, korban D mengalami pelecehan seksual secara verbal. Pelaku yang diketahui berinisial R telah mengirimkan pesan WhatsApp kepada korban dengan kata-kata cabul. Sementara itu, 2 mahasiswa Unsri yang menjadi korban pencabulan oknum dosen kini sedang melakukan mediasi di gedung program studi Magister Fakultas Ekonomi Unsri. Kedua korban datang dengan didampingi oleh pihak keluarga masing-masing. Gubernur Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unsri, Farel Farhan mengatakan, kejadian yang menimpa D sudah berlangsung sejak kurun waktu 2 bulan terakhir. Farel mengaku akan terus mengawal korban untuk mendapatkan keadilan sampai pelaku dapat diadili. Sebelumnya, 3 orang mahasiswi Universitas Sriwijaya menjadi korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh oknum dosen. Korban pertama berinisial DR, sementara terduga pelaku yaitu A. Kemudian korban kedua dan ketiga adalah C dan F, dengan terduga pelaku berinisial R.
Tentang korban baru dari BMFE Unsri, dan secara mungkin motif kemudian latar belakang itu sama polanya, bisa dibilang demikian, dari chat kemudian juga mengarah ke arah yang pelecehan seksual secara verbal tadi. Tidak ada tumpukan badan seperti itu? Tidak ada. Cek mesum atau? Verbal ke chat yang ngarah ke tidak senonoh. Jadi yang diperiksa di dalam ini ada berapa korban? Untuk di dalam ini dua. Ya, sesuai dengan surat kemarin itu panggilan yang ketiga itu. Maaf, ini korban dari oknum R ya? Dua itu R. Bisa dibilang ya. R ya berarti ya. Kita tidak menyebut inisial gitu kan? R gitu. Ada lagi pertanyaan? Yang terbaru tadi inisial R juga, yang katanya belum lapor tadi. Terbaru maksudnya? Korban terbaru tadi. Ada satu lagi katanya. Iya, korban. Jadi seperti ini, di awal kan untuk Fakultas Ekonomi itu ada 2 korban. Kemudian dari BMFE Unsri membuka layanan pengaduan juga yang namanya Economic Care Center. Dari situ ternyata ada laporan baru dari 1 korban baru. Nah, setelah kita cari tahu, tim dari advokasi BMFE cari tahu, ternyata pelaku yang dari korban ini sama gitu. Sejauh ini belum ada laporan ke polisi sama sekali, tapi tadi kita mendampingi ke Polda Sumsel sebagai saksi pemberat untuk laporan yang sudah ada. Kecelakaan maut terjadi di perlintasan kereta api Jalan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara pada Sabtu 4 Desember 2021. Sebuah angkutan kota atau angkot menerobos palang pintu perlintasan kereta api. Akibatnya 4 orang penumpang meninggal dunia dan 4 penumpang lainnya mengalami kritis. Dalam video yang beredar, sang sopir yang selama berjam-jam bersembunyi dan diburu warga akhirnya bisa dibawa dengan mobil patroli. Saat pengamanan, sang sopir pun sempat terjadi kericuhan. Massa yang terus merangsek berusaha menghajar sang sopir. Sementara untuk menghalau polisi terpaksa melepaskan 2 kali tembakan peringatan ke udara. Tak terima, ratusan warga pun melempari polisi dengan batu berulang kali. Beruntung polisi langsung membawa sopir tersebut ke kantor polisi. Saat ini mobil angkot berwarna kuning dengan nomor polisi 123 plat BK 1610UE itu telah dibawa petugas. Kasat Telantas Polrestabes Medan AKBP Sony Siregar mengungkap identitas sopir angkutan kota yang tabrakan dengan kereta api tersebut. Pelaku berinisial H, 43 tahun, warga Jalan Batangkuis, Tanjung Morowa, Kabupaten Deli Serdang. Terkait penyebab kejadian, Sony tak menyebut jika pelaku berada dalam pengaruh minuman keras saat menyetir angkot. Sementara itu, Sony menjelaskan kecelakaan terjadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dikatakannya saat kejadian kereta api datang dari arah Binjai menuju Medan. Kereta api itu menghantam angkot yang datang dari Jalan Sekip menuju Jalan Gereja. Sang sopir saat itu memaksa masuk walaupun palang pintu kereta api sudah turun. Pada saat di atas rel, mesin angkotnya tiba-tiba mati sehingga sopir panik dan keluar menyelamatkan diri. Namun penumpang tidak sempat menyelamatkan diri sehingga tertabrak kereta dan terseret sejauh 300 meter. Baik, jadi kecelakaan yang melibatkan kereta api Sri Lila Wangsa dengan angkot AKP Web 123 di jalan perlintasan kereta api Jalan Sekip. Kejadian hari ini, hari Sabtu, pukul sekitar 15.30 sore tadi, yang mengakibatkan 4 orang meninggal dunia di tempat dan 4 orang lain masih luka-luka. Ini sementara data yang kita ambil dari TKP dievakuasi ke rumah sakit. Mudah-mudahan nanti tidak ada perkembangan lagi. Untuk saat ini tersangka sudah kita amankan di Polsek Medan Baru. Untuk kronologis kejadian, si sopir memaksa masuk walaupun palang pintu kereta api sudah turun dan kendaraan lain sudah berhenti di belakang palang, namun angkot memaksa masuk sehingga pada saat di atas rel angkotnya mati. Kemudian mesin mati. Setelah itu si supir panik dan segera keluar untuk mau menyelamatkan diri, tapi untuk penumpang lain tidak terselamatkan. Akhirnya tertubruk kereta api dan terseret sampai sejauh 300 meter. Untuk korban-korban terlempar semua di sekitaran TKP. Ada yang terlempar di halaman rumah orang, ada yang di parit dan sebagainya.
Dan tadi sewaktu evakuasi tersangka, ada aksi anarkis dari masyarakat, Dan? Biasa, karena si sopir kan berusaha untuk mau melarikan diri. Kemudian diamankan oleh warga dan oleh petugas kita diamankan dibawa ke Polsek Medan Baru. Bang, angkotnya datang dari arah mana dan kereta apinya datang dari arah mana, Bang? Angkotnya dari arah Gatot Subroto, kemudian menuju ke Jalan Gereja. Untuk kereta api jurusan Binjai Medan. Kalau identitas supir siapa dia, Bang, namanya? Identitas supir atas nama H, inisial H, umur sekitar 43 tahun. Apakah dijumpai, Bang, ada bau alkohol atau gimana, Bang? Belum sampai saat ini, Bang. Memasuki hari ke-109, kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat belum juga terungkap. Diduga pelaku pembunuhan adalah sosok yang sangat berhati-hati dan waspada. Hal tersebut diungkap oleh ahli forensik dari Mabes Polri, Kombes Pol Dr. Sumihastri Purwanti. Pelaku yang paham ilmu forensik dan bertindak dengan hati-hati menjadi penyebab lamanya pengungkapan kasus ini. Hal ini terungkap dari minimnya jejak pembunuhan tersebut. Bahkan di jenazah Tuti dan Amalia sudah tidak ditemukan sidik jari. Sidik jari pada kedua jenazah hilang karena keduanya lebih dulu dibersihkan oleh pelaku. Kondisi jenazah Tuti dan Amalia saat ditemukan dalam bagasi mobil memang sudah bersih. Dr. Hastri menyebut sidik jari dalam tubuh memang bisa hilang jika dibersihkan dengan sabun. Dengan demikian, sudah jelas maksud pelaku perampasan nyawa memandikan jenazah Tuti dan Amalia adalah untuk menghilangkan jejak. Selain sudah dimandikan, pelaku juga mengelap sejumlah tempat di tempat kejadian perkara atau TKP, termasuk diantaranya setir mobil dan pintu-pintu. Tak mengherankan jika Dr. Hastri mengakui bahwa pelaku memiliki ilmu pengetahuan super luar biasa dan sangat paham dunia forensik. Menurutnya hal itu dimungkinkan karena saat ini sangat mudah mengakses pengetahuan tentang forensik. Meski demikian, kejahatan yang dilakukan pelaku disebut tidak sempurna. Tim Inafis Mabes Polri dan Polres Subang masih bisa mendeteksi sidik jari di tembok yang kering, pintu masuk, pintu keluar, dan juga di mobil. Bahkan di setir mobil dan pintu bagasi yang sudah dibersihkan dengan air pun masih bisa terdeteksi sidik jarinya. Sementara itu, Dr. Hastri mengatakan bahwa pemeriksaan forensik yang dilakukannya terhadap kasus Subang sebenarnya sudah rampung. Kini Dr. Hastri mengungkapkan apa saja petunjuk polisi untuk menuntun ke dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang itu. Rokok disebut Dr. Hastri menjadi salah satu jalan pembuka polisi untuk mengurai kasus Subang. Puntung rokok memang banyak ditemui di TKP yang berada di Dusun Ciseti. Khusus DNA yang ditemukan di puntung rokok di TKP diakui Dr. Hastri membutuhkan 1 bulan untuk mengungkapnya. Hal itu karena penyidik juga ingin mencocokkan DNA itu dengan waktu kematian korban. Baru-baru ini Presiden Joko Widodo menyentil pihak kepolisian yang menghapus mural sebagai wujud kritik dari masyarakat. Menurutnya hal itu membuat indeks kebebasan berpendapat semakin menurun. Sentilan Presiden Joko Widodo tersebut disampaikan saat pengarahan pada Kepala Kesatuan Wilayah tahun 2021 di Bali pada Jumat 3 Desember 2021. Presiden menyebut bahwa survei BPS menunjukkan indeks kebebasan berpendapat turun terus-menerus. Dari data yang ada, pada 2018 survei BPS ada pada angka 66,2%. Kemudian turun menjadi 64,3% pada 2019 dan kembali menurun menjadi 56% pada tahun 2020.
Ia pun mencoba mencontohkan kritik lewat mural yang kerap dihapus oleh kepolisian. Orang nomor 1 di Indonesia itu pun ragu bahwa penghapusan mural adalah tugas dari Kapolri, Kapolda, ataupun Kapolres. Ia lantas meminta agar pimpinan Polri memberitahukan kepada bawahannya bahwa kritik seperti mural adalah masalah kecil yang seharusnya tak dipermasalahkan. Ia pun menyentil polisi yang seakan takut pada kritik lewat mural tersebut. Presiden kemudian mencontohkan dirinya yang memang kerap difitnah namun tetap biasa dan tidak bertindak berlebihan. Jokowi lantas menjabarkan bahwa mural yang sedianya dihapus adalah mural yang memang mengganggu dan tidak sopan. Presiden pun mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi. Persuasif dan dialog. Contoh kecil-kecil saja, mural dihapus. Saya tahu nggak mungkin itu, perintahnya Kapolri juga nggak mungkin. Perintahnya Kapolda juga nggak mungkin. Perintahnya Kapolres juga mungkin nggak mungkin. Itu sebetulnya urusan di Polsek yang saya cek di lapangan. Tapi nyatanya dihapus. Oleh sebab itu beritahu Kapolsek sampai Kapolsek diberitahu. Itu urusan kecil. Saya datang ke sebuah daerah, ada mural dihapus, rame. Apa presiden nyuruh kan? Urusan mural aja ngapain sih? Oh, saya dihina, saya dimaki-maki, difitnah, udah biasa. Ada mural aja takut ngapain? Baca ini, hati-hati, ini kebebasan berpendapat. Tapi kalau menyebabkan ketertiban masyarakat di daerah menjadi terganggu, beda soal. Sehingga saya mengapresiasi dibalik oleh Kapolri membuat lomba mural. Dan saya kira hasilnya positif. Kini terungkap alasan ex-kader Partai Gerindra menggugat Prabowo Subianto sebesar 501 miliar rupiah. Gugatan tersebut dilontarkan lantaran ex-anggota tak terima lantaran dirinya dinilai partainya telah melanggar ketentuan ADART Partai Gerindra. Gugatan tersebut diajukan oleh ex-ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Setiaji Setiawijaya. Gugatan itu disebut tak hanya ditujukan kepada Prabowo. Namun, ia menunjukkan gugatan kepada Ketua Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra, Habibur Rahman, dan Ketua Dewan Pengurus Daerah atau DPD Partai Gerindra, Abdul Wahid. Setiaji mengaku merasa dirugikan atas penilaian yang dilontarkan padanya. Secara material, Setiaji menggugat senilai 1,1 miliar rupiah. Sementara kerugian secara imaterial disebutkannya senilai 500 miliar rupiah. Tak hanya itu, Setiaji meminta agar majelis hakim menyatakan bahwa ia tetap dianggap sah sebagai kader Partai Gerindra dan anggota DPRD Kabupaten Blora. Ia juga meminta agar surat rekomendasi dari Gerindra untuk memberhentikannya itu tak dianggap sah. Adapun gugatan itu dilayangkan Setiaji pada Selasa 30 November 2021 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setiaji berharap majelis hakim memenangkannya dan memerintahkan Prabowo, Habibur Rahman, dan Abdul Wahid merehabilitasi nama baiknya. Belakangan nama Nurhayati Andries mencuat ke publik lantaran dicopot dari 2 jabatan sekaligus. Nurhayati disebut telah melanggar disiplin berorganisasi sehingga dicopot sebagai Sekretaris DPD PDIP Kalimantan Utara dan Ketua DPRD Kalimantan Utara.
Surat pencopotan itu ditekan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristianto. Terkait pencopotannya tersebut, Nur Hayati mengaku santai. Menurutnya, hal tersebut adalah hal yang biasa. Sebagai kader partai PDIP, ia mengaku harus mengikuti instruksi dari partai. Untuk diketahui, Nur Hayati Andries merupakan wanita pertama yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kalimantan Utara sejak provinsi termuda di Indonesia itu terbentuk. Nur Hayati Andries menjabat sebagai Ketua DPRD Kalimantan Utara terhitung sejak 11 Desember 2019. Ia sendiri bukanlah sosok asing di Kalimantan Utara. Perempuan kelahiran Tanjung Selor 27 September 1973 ini merupakan politikus ternama di Kalimantan Utara yang berkarir di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Karir politik di legislatif dimulai Nur Hayati Andries pada tahun 2009 yang saat itu dirinya terpilih menjadi anggota DPRD KTT. Lalu pada tahun 2014 Nur Hayati Andries kembali maju sebagai caleg dari PDI Perjuangan. Tapi kali itu bukan DPRD KTT yang ia tuju, melainkan DPRD tingkat provinsi. Karir politik di partai pun semakin naik pada periode kepengurusan 2015 hingga 2020. Nur Hayati Andries dipercaya menjadi bendahara DPD PDIP Kalimantan Utara. Pada periode kepengurusan selanjutnya dirinya didapuk menjadi sekretaris DPD PDIP Kalimantan Utara. Lalu karir politik Nur Hayati Andries di Legislatif Kaltara mencapai puncaknya pada tahun 2019. Pasalnya wanita berusia 46 tahun ini dipercaya menjadi Ketua DPRD Kalimantan Utara. Baku tembak antara kelompok kriminal bersenjata atau KKB di distrik Suru-Suru, Kabupaten Yahukimo terjadi pada Jumat 3 Desember 2021. Dalam kontak tembak tersebut, seorang anggota TNI tewas, sementara seorang lainnya mengalami luka. Aparat yang gugur dalam insiden itu adalah Serda Putra Rahadi dan Praka Suheri yang mengalami luka tembak. Hal ini dijelaskan oleh Pangdam 17 Cendrawasih Maijen Ignatius Yogo Triyono. Baku tembak tersebut diketahui terjadi sekira pukul 13:45 waktu Indonesia Timur. Selain kontak senjata, personel aparat juga melakukan pengejaran terhadap KKB. Dalam video yang beredar, tampak aparat bersiaga dan bersembunyi di balik tembok. Menggunakan senjata berlaras panjang, terdengar aparat TNI tersebut berusaha menghalau tembakan bertubi-tubi dari KKB. Tak hanya saat baku tembak terjadi, proses evakuasi Serda Putra juga berlangsung dramatis. Helikopter yang menjemput jenazah korban tak bisa langsung mendarat karena harus waspada pada serangan KKB. Sejumlah aparat TNI pun terlihat bersiaga dengan senjatanya, sementara seorang lain memberi komando dengan bendera merah putih. Jenazah Serda Putra berhasil dievakuasi dari distrik Suru-Suru Kabupaten Yahukimo ke Kabupaten Mimika pada Sabtu 4 Desember 2021. Komandan Resor Militer 172 Praja Wirayahti Brigadir Jenderal Izak Pangemanan mengatakan, kedua korban dievakuasi dengan helikopter pada pukul 7:15 waktu Indonesia Timur. Kedua korban tiba di Timika, ibu kota Timika, pada pukul 8:44 waktu Indonesia Timur. Rencananya jenazah Serda Putra akan diterbangkan ke kampung halamannya di Aceh. Terkait insiden itu, Izak telah menginstruksikan kepada seluruh anggotanya di distrik Suru-Suru untuk bersiaga dan meningkatkan kewaspadaan.
Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News. Saya Agung Laksono pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.